Halo mahasiswa, salam hangat, selamat datang dalam inisiasi kelima. Semoga Anda masih semangat mengikuti tutorial online kali ini ya. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai supply chain risk management. Nah, harapannya Anda mampu menjelaskan manajemen risiko pada rantai pasok. Anda juga diharapkan tahu menjelaskan definisi manajemen risiko dan manajemen risiko pada rantai pasok, standar dalam manajemen risiko, rapid agricultural supply chain risk assessment, strategi dalam supply chain risk management, struktur biaya logistik, profil margin, value chain analysis, dan lain-lain ya, seperti itu. Jangan lupa pada sesi ini kalian wajib mengerjakan tugas dua, ya, tugas seperti biasa uploadnya 2 minggu. Nah, jadi selain ada diskusi, ada juga tugas dua dan juga latihan soal. Jangan lupa untuk membaca rujukan materinya, gitu ya, manajemen rantai pasokan ini, gitu ya. Eh, jangan lupa juga Anda harus mengatur waktu untuk kapan upload, gitu ya, agar nilainya bisa keluar, agar silahkan Anda apa namanya tuh kelola. Apabila ada resiko, ini konsekuensi yang harus Anda tanggung, gitu ya, seperti itu. Nah, saya akan share mengenai videonya, materi pengantarnya ya. Mohon disimak dengan baik. Supply Chain Risk Management modul ke-6 membahas mengenai apa namanya itu risiko, gitu ya. Definisi manajemen risiko, gitu ya, dan manajemen risiko pada rantai pasok, gitu ya. Oke, ada 3 komponen utama dalam risiko. Pertama ada kejadian, ada probabilitas dari kejadian, ada juga dampak dari kejadian tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Apa itu resiko? Resiko itu disebut sebagai suatu cara sistematis yang berhadapan dengan potensinya terjadi ke sebuah kejadian. Asumsikan resiko itu merupakan suatu ketidakpastian yang dihubungkan dengan peramalan manapun. Potensinya akan terjadi suatu kejadian. Di mana resiko ini dalam rantai pasok dikategorikan 2 tipe, yaitu ada risiko internal dan eksternal. Risiko internal pasti terjadi di dalam, berarti ya, seperti terlambatnya pengiriman, kurangnya stok, ada finansial, gitu ya. Nah, itu. Kalau eksternal, ini yang terjadi di luar, gitu ya, datanya dari luar, dan ini di luar kontrol dari manajemen, seperti kejadian bencana alam, perang, aksi terorisme, atau permasalahan dengan partner, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi risiko eksternal ini, manajer tidak dapat mengubah risiko, namun dapat mendesain suatu kondisi yang dapat meminimalkan risiko tersebut. Nah, Walter mengklasifikasikan integrasi dalam supply chain risk management itu ada 5 level. Level pertama, ini tidak ada manajemen risiko yang signifikan, diterapkan oleh stakeholder dalam keseluruhan rantai pasok. Level kedua, ini beberapa penerapan manajemen risiko diterapkan di dalam aktivitas logistik yang terpisah dari organisasi. Level 3 ini diterapkan untuk fungsi logistik luas, namun penerapan tersebut masih dalam organisasi. Belum ada integrasi antar organisasi. Level 4 ini risikonya lebih luas lagi, terkoordinasi sepanjang rantai pasok itu sendiri, ikut serta peran supplier tingkat pertama. Level 5, penerapan manajemen risiko diperluas ke rantai pasok yang lebih luas lagi dari level sebelumnya. Gangguan dasar dalam rantai pasok bisa terjadi pada aktivitas pasokan, aktivitas transportasi, fasilitas, komunikasi, pada proses permintaan, dan pada pengangkutan barang. Nah, risiko diklasifikasikan jadi beberapa tipe sebagai berikut. Ada risiko supply atau supply risk. Ini terjadinya variasi biaya, ada kualitas, variasi lainnya, gitu ya, aktivitas inbound supply. Ini pengaruh pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan si konsumen ya maksudnya. Yang kedua, risiko permintaan atau demand risk. Ini terjadi variasi pada aliran outbound perusahaan. Ini pengaruh pada pesanan customer, biasanya dari volume, intensitas pengiriman, dan lain-lain.
Yang ketiga, operational risk, risiko operasional. Ini potensi di internal perusahaan, pengaruh kepada kemampuan si perusahaan itu sendiri untuk memproses produksi, gitu ya. Jadi pengaruh ke profit nanti, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, security risk atau risiko keamanan ini dampaknya bagi perusahaan itu sendiri, kejadian yang berpotensi akibat terjadinya aktivitas yang berkaitan dengan ancaman ke perusahaan, ke SDM gitu ya, atau ke integritasnya dan sistem informasi perusahaan sehingga ada menimbulkan kerugian untuk si perusahaan. Standar manajemen risiko yang biasa digunakan itu ada Solvency 2 2012. Ini risiko yang digunakan untuk perusahaan asuransi. Kalau yang berprinsip dan pedoman pada manajemen risiko ini ada ISO-nya 31000 2029. Ada juga OSIC Red Book 2029-nya. Tuh, terus BS 31100 2008 ini kode dalam praktik manajemen risiko. Ada SNZS ini yang untuk digunakan sektor real. COSO, SOSO 2004 ini untuk Enterprise Risk Management, Integrated Framework yang digunakan untuk sektor real dan finansial. Dan juga FERMA ini untuk manajemen standar. Nah, ini tahapan manajemen untuk ISO 31000 ini biasanya sering dibahas atau dipakai di perusahaan. Apa saja yang harus dilakukan? Ada prinsip-prinsipnya. Klausel ketiga nih, create nilai, integrasi part organisasi, proses, explicit address uncertainty. Jadi ya, ini semua ini yang harus dipenuhi. Setelah itu, ini ke sini, mandat and commitment untuk mengerjakan ini, gitu ya. Lalu dikerjakan desain framework-nya seperti apa, implementasinya seperti apa, proses monitornya seperti apa, sampai continual improvement-nya agar ini terus berjalan. Nah, jadi yang ini, ke prinsip ini diterapkan ke sini, dan ini dijalankan, gitu ya. Setelah itu, masuk ke sini, gitu ya. Ada komunikasi and consultation mengenai establishing konteksnya, ada dilakukan risk assessment dan mengidentifikasi gitu ya, analisis, evaluasi sama treatmentnya seperti apa. Ini prosesnya dimonitoring terus berulang. Ini dijalankan. Jadi salah satu syarat mendapatkan ISO 31000 ini dijalankan, gitu ya. Nah, kalau menurut SNZS ini, nah seperti ini, stakeholder consultation, ini yang dijalankan, goals-nya, mengidentifikasi resiko, dianalisis gitu ya, estimasi, evaluasi, lalu di treat the risk-nya, bagaimana cara menyelesaikannya, atau memanage risikonya, terus dimonitor, ini hampir mirip, ya, seperti tadi. Nah, kalau berdasarkan SOSO, ini ada ini prosesnya seperti ini. Hampir sama sebenarnya. Ini objective setting, identifikasi, dilakukan assessment, responnya seperti apa, aktivitas untuk menyelesaikannya seperti apa, pelaporannya bagaimana, dan monitoring. Ini di apanya tuh untuk mendapatkan sosok tadi ya. Nah, berbagai macam cara nih untuk mengidentifikasi resiko. Alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kejadian lampau tersebut kan terjadinya lampau ya biasanya. Itu dengan 5 whys gitu ya. Mereka akan berulang nih, tahu 5 whys ya, yang what, when, where, yang seperti itu ya. Terus diagram sebab akibat, ada diagramnya nih. Ini dianalisis atau bisa menggunakan analisis Pareto. Ini 80% risiko dan 20% sebabnya. Terus ini mempermudah mengidentifikasi risiko mana yang berulang untuk terjadi lagi. Terus menggunakan checklist analisis ya seperti itu juga bisa. Rapid Agricultural Supply Chain Risiko Assessment atau RAPIC RIS. Ini metode manajemen risiko digunakan pada industri agrikultural. Tujuannya adalah membantu para pemain rantai pasok memahami risiko yang ada pada komoditas hasil pertanian dan meningkatkan strategi manajemen risiko yang diterapkan di komoditas tersebut. Nah, pada RAPIC RIS ini pendekatannya mulai dari identifikasi risiko, menentukan tingkat keparahannya seperti apa, potensi kehilangannya,
dan pilihan untuk manajemen risiko baik untuk peserta rantai pasoknya, baik itu secara individu maupun kolektif oleh pihak ketiga. Biasanya sih menggunakan pemerintah kalau seperti ini. Ini tabelnya, bisa kalian baca ya, kategori risiko utama pada rantai pasok pertanian yang terkategori rapat risk tadi. Ini bisa kalian baca nanti tabelnya. Nah, strategi dalam supply chain risk management, ada cost reduction. Artinya sudah jelas reduction, berarti yang dikurangi adalah cost-nya. Gitu ya, meminimalkan biaya logistik biasanya, transportasi. Ada juga capital reduction. Ini meminimalkan tingkat investasi atau kapitalnya dalam strategi logistiknya. Yang ini service improvement, artinya yang harus di improve gitu ya, dinaikkan gitu ya. Aspek biasanya pelayanan nanti yang diperbaikinya. Nah, strategi dalam menangani risiko ada 6. Pertama, penundaan bisa kan postpone, artinya ditunda nih penggunaan sumber dayanya agar lebih fleksibel. Yang kedua, spekulasi. Ini kebalikan dari strategi postpone, artinya harus diambil risikonya gitu ya. Hedging, ini pemasok dan fasilitas tersebar global, artinya mengurangi dampak nih, jadi lebih dekat. Kontrol share transfer ini penerapan integrasi vertikal, kontrak dan kesepakatan biasanya ada gitu ya. Sekuritas atau keamanan ini penanganan keamanan sistem informasinya, dan yang keenam ada avoidance atau kita hindari risikonya, jadi kita tinggalkan seperti itu. Nah, biasanya dalam manajemen risiko gitu ya, itu harus ada praktik just in time atau JIT. Ini pengelolaan persediaan meminimalkan bahkan meniadakan persediaan untuk meningkatkan efisiensi. Konsep JIT ini biasanya adalah konsep pool, di mana permintaan aliran menarik produk terhadap pasar dan di belakang aliran produk komponen juga oleh permintaan sama. Ini bertentangan dengan konsep yang push tradisional gitu, kita mendorong. Nah, ini kalau mendorong ini dirakit di mana produk itu diproduksi. Kalau tadi di pull itu artinya menarik produk itu gitu ya. Kalau ini di push itu berarti diproduksi untuk mengantisipasi permintaan yang dan diposisikan sebagai rantai pasokan sebagai buffer antara berbagai fungsi dan entitas. Ini matriksnya supply chain gitu ya. Ada efisiensi supply chain, responsif terhadap fungsional produk dan inovatif produk. Ya. Itu bisa kalian baca. Ini komponen biaya logistik dalam supply chain management, nanti bisa kalian baca juga. Profit margin, udah tahu profit margin artinya keuntungan. Ada gross margin ratio di dalamnya, gitu ya, ada merupakan rasio atau pertimbangan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan. Gitu ya. Ada profit margin dibedakan dari gross profit margin ratio, net profit margin ratio, operating profit, dan operating ratio. Lihat dari sini, gross profit margin ratio, net profit margin ratio, operating profit margin ratio, dan operating ratio. Ya. Ada value chain analysis dalam supply chain gitu ya. Ini cara untuk memandang gitu ya perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah inputnya menjadi output biasanya kan. Nah, analisis rantai nilai ini atau value chain analysis ini upaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda di dalam bisnis terhadap nilai. Nah, aktivitas dalam perusahaan menjadi dua kategori, ada primary activities dan support. Primer itu contoh dengan berkaitan penciptaan fisik produk, penjualan, dan lain-lain. Kalau supporting ini membantu perusahaan dalam mencapai keseluruhan untuk menyediakan dukungan aktivitas primer tadi biasanya. Analisis value chain ada 3 tahapan. Pertama, identifikasi dulu value chain-nya, lalu cost driver-nya, sama kembangkan keunggulan kompetitifnya. Kategori rantai nilai ada hierarki, supply driven gitu ya, hierarki atau vertical value chain, ada buyer driven atau captive directed value chain, ada relational value chain, modular atau balance value chain, ada juga market driven value chain. Nanti silahkan kalian baca itu semua, cari artinya dan penjelasannya di buku sumbernya ya. Sekian pengantar materi kali ini. Silahkan jangan lupa baca materinya, kerjakan tugasnya, kerjakan diskusinya, dan kerjakan latihan soalnya. Itu dari saya. Sekian sesi untuk hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.